Oke, dalam video kali ini kita akan membahas soal yang sebenarnya cukup sulit, tapi kalau kita tahu triknya dan cara mengerjakannya, soal ini nanti akan jauh lebih gampang ya. Ya, kita langsung ke soal aja. Dalam soal ada using a device called a cloud chamber. Nah, di situ setelahnya ada koma, habis itu ada blank. Nah, ada aturan atau structure grammar yang harus teman-teman pahami sebelum bisa mengerjakan soal ini ya. Jadi kita akan pelajari dulu aturannya, terus kita aplikasikan ke dalam soal. Dalam bahasa Inggris, teman-teman akan sering menemukan bentuk kalimat seperti ini. Jadi bentuknya nanti di depan tiba-tiba ada verb ing atau verb 3. Setelah itu ada koma, langsung diikuti oleh subjek sama verb ya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di contoh yang pertama, di sini ada watching a movie, Gian fell asleep. Nah, di sini ada verb ing, yaitu watching ya. Gian nanti sebagai subjek dan di situ fell nanti sebagai verbnya ya. Nah, teman-teman, ketika menemukan kalimat seperti ini ada dua catatan yang harus dipahami. Yang pertama, itu subjeknya harus sama. Jadi, dalam kalimat ini yang melakukan pekerjaan menonton film atau watching a movie di situ itu adalah Gian, dan yang tertidur juga berarti harus Gian. Intinya pelakunya harus sama. Nah, itu catatan yang pertama ya. Yang kedua, ketika diartikan, teman-teman bisa menyisipkan tiga makna. Bisa menyisipkan setelah, bisa juga ketika, atau karena. Teman-teman bisa memilih di antara mereka bertiga kira-kira yang paling enak atau yang paling cocok yang mana. Nah, jadi kalau misalnya kalimat ini, itu ketika diartikan nanti gini, ketika menonton film, Gian tertidur. Nah, sebenarnya bisa kita pakai setelah atau karena. Cuman kalau dalam konteks ini memang yang paling cocok itu artinya adalah ketika. Jadi kita menggunakan ketika ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua sebenarnya itu aturannya sama aja, tapi yang membedakan karena dia menggunakan verb 3, jadi nanti dia artinya pasif. Kita lihat ya contoh yang kedua ya. Nah, di sini contoh yang kedua, cooked for 15 minutes, the food is ready to serve ya. Nah, berarti teman-teman dalam kalimat ini maka cooked di situ verb 3 ya, the food itu sebagai subjeknya, terus is di sini sebagai verbnya. Nah, teman-teman, aturan yang terjadi di sini itu sama seperti kalimat yang sebelumnya ya. Jadi dalam kalimat ini harus memiliki pelaku yang sama. Jadi yang dimasak dan yang disajikan itu harus sama ya. Nah, dalam konteks ini berarti yang dimasak itu adalah the food, terus yang disajikan ya juga the food juga gitu ya. Jadi teman-teman intinya subjeknya harus sama. Nah, ketika diartikan nanti jadinya gini, setelah dimasak selama 15 menit makanannya siap disajikan. Nah, teman-teman di sini kita menggunakan setelah karena memang yang paling enak kalau diantara ketika, setelah, dan karena ya. Jadi diantara mereka bertiga memang yang paling cocok itu adalah yang setelah. Nah, oke. Nah, dari kedua contoh ini teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kalimat yang tiba-tiba muncul ada verb ing atau tiba-tiba muncul ada verb 3 ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan pelakunya sama ya. Nah, kalau sudah paham kita langsung ke soal ya. Jadi materi yang sudah kita bahas tadi kita coba aplikasikan ke dalam soal. Oke. Nah, di dalam soalnya, dalam soal nanti di sini coba kita lihat ya. Berarti dalam soal itu tiba-tiba ada verb ing muncul di depan kalimat ya, dan dia belum memiliki subjek sama verb. Nah, artinya berarti teman-teman yang perlu kita cari di sini itu adalah subjek dan verb ya. Nah, yang menjadi masalah adalah dari opsi A, B, C, dan D kebetulan ini semuanya berupa subjek dan verb ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi oh ini tuh yang kita cari subjek verb, itu kebetulan semuanya itu subjek sama verb ya. Jadi di antara opsi A, B, C, D semuanya sama. Nah, teman-teman dari materi yang baru saja kita pelajari,
structure seperti ini kan berarti membutuhkan subjek atau pelaku yang sama ya. Kalau ada tiba-tiba verb ing atau verb 3 muncul, artinya membutuhkan intinya pelakunya harus sama. Artinya yang perlu teman-teman lakukan adalah cari saja subjek yang sama ya. Jadi subjek yang akan kita pilih itu berarti harus bisa menjadi subjek dari verb ing-nya. Dalam soal ini berarti dia harus bisa menjadi subjek dari using a device called a cloud chamber ya. Jadi intinya teman-teman subjeknya harus bisa menjadi subjek dari verb ing-nya ya. Nah, yang kalau diartikan itu berarti menggunakan sebuah alat yang disebut sebagai cloud chamber ya. Berarti nanti subjeknya harus bisa menggunakan sebuah alat ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di opsi A. Nah, teman-teman di opsi A berarti nanti yang menjadi subjek adalah experimental proof ya, dan yang kalau misalnya kita artikan itu nanti artinya bukti eksperimen ya, atau bukti percobaan ya. Ketika teman-teman memilih A berarti subjeknya itu ya. Nah, masalahnya bukti eksperimen atau bukti percobaan ini tidak mungkin bisa menggunakan alat ya. Jadi teman-teman opsi A itu salah karena subjeknya itu tidak sama ya, karena subjeknya itu tidak bisa menjadi subjek dari verb ing-nya. Nah, kalau opsi A salah, nah berarti nanti opsi D itu juga salah ya. Kenapa? Karena subjek di opsi D itu juga sama, yaitu experimental proof ya. Artinya berarti ya dua-duanya sama saja ya. Mereka tidak bisa menggunakan atau tidak bisa menjadi subjek dari verb ing-nya. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan opsi B karena ini agak menjebak ya. Teman-teman, kalau di opsi B ini kan kalau kita lihat itu subjeknya adalah Robert Millikan's experimental proof ya. Teman-teman jangan sampai terjebak dengan Robert Millikan's-nya ya, teman-teman ya. Karena di situ ada apostrophe S, artinya dia menandakan bahwa itu adalah sebuah posesif atau kepemilikan, teman-teman ya. Tapi intinya di sini adalah berarti yang menjadi subjek tetap balik lagi yaitu experimental proof, teman-teman. Jadi tetap sama juga, opsi B juga gagal karena subjeknya tidak sama. Nah, jadi opsi B itu juga salah ya. Nah, yang paling tepat ya berarti jawabannya adalah opsi yang C ya. Karena yang mungkin menggunakan alat ya berarti si Robert Millikan itu ya. Berarti kalau misalnya diartikan secara lengkap ini teman-teman bisa menggunakan karena atau setelah ya, sebenarnya dua-duanya sama saja. Jadi karena atau setelah menggunakan alat yang disebut sebagai cloud chamber, Robert Millikan ini menemukan bukti teori atom ya. Jadi kalau misalnya diartikan secara lengkap kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita menemukan soal yang bentuknya sama ya kayak gini ya, nah maka yang perlu teman-teman lakukan adalah cari subjek atau pelaku yang sama ya. Nah, oke, jadi caranya seperti itu. Nah, sudah paham ya? Nah, kalau teman-teman sudah paham berarti silahkan coba teman-teman kerjakan soal yang sejenis ya. Nah, teman-teman, ini soalnya silahkan teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Kalau bisa pakai alasan juga. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.